Masih melekat dalam ingatan kita, seorang pendaki Gunung Lawu, Andi Sulistiawan, yang dikabarkan hilang, kemudian ditemukan meninggal dunia di bulan Juli lalu. Sebelum meninggal, Andi sempat berperilaku aneh. Ia berlarian bertelanjang dada sambil menggendong kayu. Banyak warga yang mengaitkan kejadian itu dengan kisah-kisah mistis di Gunung Lawu. Apa saja misteri yang tersimpan di gunung ini? Lanjutkan video ini jika kamu berani. Dalam cerita Babat Lawu, gunung ini dipercaya sebagai gunung tertua di Pulau Jawa dan dipercaya bahwa disinilah tempat peristirahatan Raja Majapahit, dia Rana Wijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Raja Brawijaya kelima, yang kemudian melakukan moksa sebagai pencapaian terakhirnya sebagai umat Buddha. Ia melakukan moksa sebab merasa terusik oleh perbuatan anak-anaknya yang memilih mendirikan kerajaan baru dan memeluk agama yang berbeda. Karena itu, ia melihat tanda-tanda kejayaan Majapahit telah memudar. Maka, pada suatu malam, Raja Brawijaya kelima diam-diam meninggalkan keraton bersama penasehatnya yang setia, Sabdo Palon. Mereka naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan dua orang abdi dalam atau kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Keduanya ikut hingga tiba saatnya sang raja melakukan moksa di Hargo Dalam dan Sabdo Palon moksa di Hargo Dumiling. Sebelumnya raja bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus moksa dan meninggalkan dunia ramai ini. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu, kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak." Namun, ada pula versi cerita yang mengisahkan bahwa sebenarnya Raja Brawijaya kelima pergi ke puncak Gunung Lawu sebab dikejar oleh Adipati Cepu yang berasal dari Kesultanan Demak. Kesultanan yang rajanya adalah menantu dari Raja Brawijaya kelima itu sendiri, yaitu Raden Fata. Raja Brawijaya menolak untuk mengikuti menantunya memeluk agama Islam, sehingga peperangan pun tak terhindarkan. Sang raja memilih bersembunyi di gunung ini bersama dua pengabdi setianya, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sumpah terakhir sang raja mengatakan, jika ada orang-orang dari Cepu atau keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka dan mati di Gunung Lawu. Gunung Lawu kemudian menjadi saksi runtuhnya kerajaan Majapahit. Namun, apakah sumpah itu masih berlaku hingga saat ini? Tidak ada yang tahu pasti. Satu yang pasti, bahwa orang-orang di sekitar Gunung Lawu percaya bahwa berkat kesaktian ilmunya, dua pengabdi setia sang raja tadi kemudian berubah wujud. Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib, dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor bulung jalak berwarna gading. Jika seseorang yang berniat baik akan mendaki, burung jalak jelmaan Kiai Jalak akan muncul untuk memberi petunjuk jalan menuju puncak. Sebaliknya, jika ia berniat jahat, maka nasibnya akan naas. Tak hanya burung jalak, jika kamu mendaki dan bertemu seekor kupu-kupu hitam yang mengeluarkan cahaya kebiruan, maka itu penanda bahwa kehadiranmu diterima di gunung ini. Dan jika kamu bertemu dengan seekor kijang berbulu emas, tunggulah kijang itu hingga mengeluarkan kotoran. Bawalah pulang kotoran sang kijang itu, sebab orang-orang di sana percaya hal itu akan memperlancar rezekimu. Apakah kamu tertarik mencoba peruntungan dengan cara ini? Tapi berhati-hatilah jika benar kamu ingin mendaki gunung ini dengan niat mencari kekayaan. Sebab tidak seperti gunung-gunung lainnya, Gunung Lawu dipercaya memiliki nyawa.
Gunung ini memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Gunung ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Semua orang percaya bahwa siapapun yang datang ke gunung ini dianggap tamu oleh sang gunung. Karena itu, kamu harus menjaga tata bahasa dengan baik dan benar. Sang gunung mampu mendengar setiap perkataan kasar atau tindakan tidak sopan dan akan memberikan ganjaran di akhir perjalananmu. Tentu kamu tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Selanjutnya, dan ini mungkin membuat siapapun menjadi ragu, namun tidak sedikit orang yang mengaku pernah mengalaminya. Jika kamu tetap ingin mendaki, saat tiba di lereng gunung, tetaplah waspada, terutama jika terdengar suara bising layaknya di sebuah pasar. Jika ada seseorang mendekatimu dan menawarkan buah untuk dijual, kemungkinan itu bukanlah manusia, melainkan penghuni pasar setan. Kamu harus segera menolak tawarannya, namun tetap melemparkan uang koin atau salah satu barang yang kamu miliki, lalu mengambil batu. Ritual ini sebagai penanda bahwa kamu telah membeli sesuatu hingga tidak ada lagi sosok gaib yang datang mengganggumu. Cukup menyeramkan, bukan? Dikabarkan bahwa gunung ini sebenarnya adalah gunung api yang telah lama tidak aktif. Terakhir kali meletus diperkirakan pada 28 November 1885 lalu. Dan tak kalah menyeramkannya lagi, sebab mereka pernah mendaki di gunung ini, tak sedikit yang mendengar suara-suara aneh. Pada tanggal 26 Juli 2020 lalu, hashtag Tagar Lawu menjadi trending di Twitter dengan 6.824 tweet. Mereka yang pernah mendaki tak sedikit menuturkan pengalaman aneh saat di sana. Mulai dari akun Ari @emungari yang mengungkapkan bahwa ia mendengar suara perempuan menangis minta tolong. Lalu, akun @handika Roma menceritakan bahwa ia merekam video yang saat ia putar terdengar bunyi gamelan. Padahal sebelumnya ia tidak mendengarkan suara gamelan itu sama sekali saat berada di puncak gunung. Serta pengalaman pendaki lainnya yang pernah mendengar suara nafas terengah-engah seperti sedang dikejar, hingga suara desahan, dan kadang tiba-tiba ada aroma harum menyerbak namun tidak diketahui asalnya. Apa yang akan kamu lakukan jika mendengar suara aneh seperti itu? Nah, konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Di sini juga dipercaya dulunya menjadi tempat hijrah para dewa dari pegunungan Himalaya nan jauh di daratan Asia. Semoga semua misteri yang kusebutkan tadi tidak menghambat niatmu untuk mendaki Gunung Lawu ya. Namun, ada beberapa larangan dari sang guru kunci yang terdengar tidak masuk akal, tapi sebaiknya tetap kamu perhatikan. Pertama, kamu harus tetap meluruskan niatmu saat mendaki gunung ini. Lalu, kurangi bercanda saat di perjalanan. Ketiga, mendaki gunung tentu akan memakan energi dan kamu harus siap menjalaninya. Sebab mengeluh karena kelelahan atau dingin selama perjalanan menjadi pantangan. Dan jangan sekali-kali menggunakan pakaian berwarna hijau. Jika mampu menghindari semua larangan ini, niscaya kamu akan menikmati keindahan Gunung Lawu mulai dari telaga, kompleks candi, istana, hingga air terjun di balik segala misteri mistisnya. Percaya atau tidak, aku kembalikan lagi pada keyakinanmu. Namun jangan sekali-kali meremehkan bahkan menghina mereka yang percaya pada semua kejadian misterius ini.